saudara ayatnya yang genap kita ambil di dalam Mazmur, saudaraku yang terkasih. Kita buka firman Tuhan bersama-sama. Ya, oke. Ayatnya ada di layar saudara, di Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita bacakan bersama-sama ya. Saya mulai ayatnya yang ganjil, saudara ayatnya yang genap. Perkatakan firman. Ya, jadi saudara jangan baca, saya baca tapi di dalam hati enggak. Saudara perkatakan. Ya, oke. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Mari kita katakan bersama-sama saudaraku. Ayat yang keempat saudara baca. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Ayat 9 kita baca bersama-sama 2, 3. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi menghakimi dunia dengan keadilan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Baik. Saudaraku yang terkasih, ayat 9 Mazmur 98 ayat pertama sampai 9 bicara tentang saat penyelamatan sudah dekat. Tetapi saya ingin kita buka dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini dikatakan Mazmur. Mazmur. Apa sih Mazmur? Apa sih Mazmur? Nyanyian. Nebayat Kedar katakan, Mazmur itu ada di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab Nabi Daud. Ya, Mazmur. Apa itu Mazmur? Bahasa Inggris katakan psalm. Mazmur itu adalah kumpulan nyanyian keagamaan dan puji-pujian dari kitab Zabur, dari Mazmur, dari nyanyian yang dinyanyikan oleh Nabi Daud, ya, oleh Daud, Raja Daud. Nah, saudara patut kita sama-sama belajar dan kita ketahui bersama bahwa Nebayat Kedar, bahwa Muslims, ya, Muslims. Jadi Muslims itu adalah kayak kita kan, kita disebut sebagai Kristen gitu ya. Kapan dinyatakan pertama kali kata Kristen bagi pengikut Kristus? Pada saat di Antioquia. Ya, di Antioquia lah pengikut Kristus itu disebut Kristen. Saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul, ya. Saudara, di dalam keyakinan saudara sepupu kita, mereka katakan bahwa mereka ya mengakui ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran, dan juga ada kitab Zabur yang kita katakan sebagai Mazmur atau Psalm, ya. Nah, saudara tolong ingat dengan baik, kalau ayat ini dibuka dengan kata awal Mazmur, ya, Mazmur. Tadi saya sudah katakan bahwa Mazmur adalah kumpulan nyanyian, keagamaan, puji-pujian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang bermazmur itu hanya Daud, hanya Raja Daud? Ternyata tidak ya saudara ya. Saudara bisa lihat nanti di dalam firman Tuhan, bahkan di Mazmur sendiri ada Mazmur Asaf.
Ya, seperti Mazmur 73 ya. Ya. Nah, di situ ada lagi pemazmur itu ada namanya Semiramot, Matika, Eliab, Benaya, ya, Obed-Edom, Yahaziel. Mereka semua adalah pemuji, ya. Itu sebabnya saya dan saudara pagi hari ini saya ingin bawa supaya kita semua senantiasa menaikkan mazmur kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pertanyaannya, mengapa dikatakan saya dan saudara harus bermazmur dan mengapa saya dan saudara harus menyanyikan nyanyian baru? Ya, bagi Tuhan. Saudara ingat dengan baik, sebab Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab Tuhan sudah melakukan karya keselamatan atas hidupku dan hidupmu. Sebentar lagi kita akan Paskah. Ingat saudaraku, bicara tentang Paskah, bicara tentang bukan celebration, bukan, tetapi saya dan saudara diingatkan bahwa keselamatan datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, bahwa saya dan saudara harus mengingat akan kasih setia Tuhan. Bagaimana dia telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kenapa sih Musa sampai susah payah mau membebaskan? Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan umatnya yaitu Israel dari perbudakan Mesir. Apa sih tujuannya? Saudara nanti baca ya. Sama-sama kita belajar ya. Bagaimana sampai 10 tulah itu terjadi. Bagaimana umat Israel dibela dengan luar biasa oleh Tuhan. Tujuannya hanya satu, mau beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, ingat baik-baik bahwa di dalam setiap ibadah yang saya dan saudara lakukan, ada janji Tuhan yang diberikan atas hidupku dan hidupmu. Amin. Mengapa kita bermazmur? Mengapa kita mau menyanyikan nyanyian baru? Karena saya dan saudara harus bersorak-sorai bagi Tuhan. Tapi saya dalam kelemahan tubuh, tapi saya sedang sakit. Saudaraku yang terkasih, engkau harus yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian. Ya, mengapa saya dan saudara harus bermazmur, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Karena saya dan saudara menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan itu dahsyat dan ajaib kalau Tuhan menyatakan kedaulatannya. Ya, amin saudara. Yuk, kita lanjut ya. Saya cuma diberikan waktu berapa tadi? 20-25 menit ya. Apa yang perlu kita lakukan agar berkat dan nyanyian baru selalu ada atas hidup kita? Yang pertama, menjaga hati. Ya, Amsal 4 ayat 23 ini ayat bukan sekedar dihafal tetapi saya dan saudara akan ingat setiap saat, setiap waktu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ingat baik-baik. Saya memberikan catatan di sini, jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah marah, saudara. Apalagi antar kakak adik. Ya, saya setiap kali berhadapan dengan pasien kalau sudah ada di ICU, saya cuma pesan dua. Kumpul, saya cuma mau pesan dua. Satu, jaga mulut. Ya, kakak beradik harus saling jaga mulut. Karena jangan nanti keinginan ujung-ujungnya akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak boleh, tidak boleh. Makanya dikatakan kenapa harus menjaga hati. Saya bilang yang pertama, jaga mulut. Ya, jaga perkataan. Yang kedua, kalau sudah ada keluarga yang di ICU. Yang kedua, sepakati dulu terkait dengan keuangan. Puji Tuhan ada BPJS. Ya, tetapi ada hal-hal yang terkadang tidak ditanggung. Akhirnya dengan segala pembiayaan dan sebagainya, ujung-ujungnya antar keluarga bisa ribut hanya urusan uang. Ya, makanya perlu sekali untuk saya dan saudara mendapatkan berkat yang baru. Untuk saya dan saudara senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nomor satu, jaga hati. Amin. Ya. Yang kedua, ini gampang ngomongnya nih. Tapi kalau saya dan saudara katakan sulit
Sampai suatu ketika kakaknya bilang begini, Dek, kamu yang Mbok jangan gitu dong. Terus adiknya langsung bilang, ya udah gini aja Kak. Nek kamu ke sana, aku ke sini. Ini udah kayak Abraham sama Lot. Kamu pelayanan aja di sana, saya pelayanan di tempat yang lain. Tetapi kakaknya bilang, hatiku sampai rasanya gimana gitu loh, Bu Bena. Terus saya bilang ya nggak ada yang lain Kak. Kecuali kita harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, percuma pelayanan kita. Nol. Kenapa? Karena kita tidak jadi pelaku firman. Jadi ingat baik-baik saudaraku, firman Tuhan ini pedang bermata dua ya. Oke, kalau kita hanya pandai menyampaikan firman Tuhan tanpa melakukan, berarti saya dan saudara akan jadi ahli Taurat orang Farisi. Mohon maaf, saya harus katakan ini. Karena firman Tuhan harus saya dan saudara perkatakan dan lakukan. Makanya di dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan yang merenungkannya itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim yang tidak pernah layu. Kenapa saya berkata gitu? Karena firman Tuhan diperkatakan dan dilakukan. Sulit kalau saya dan saudara ada ganjalan dalam hal ini. Hidup kita, hati kita belum beres. Ya, saya berkali-kali saya bersaksi di hadapan saudara. Saya adalah produk dari keluarga yang broken home. Tiada hari tanpa KDRT. Tapi saya belajar untuk mengampuni. Anak-anak ada 6, 5 butet, 1 ucok, si bontot. Tapi kita semua puji Tuhan hidup di dalam kasih Kristus sehingga kita bisa mengampuni Papa. Dan pada saat pengampunan itu diberikan, berkat-berkat itu mengalir bagi kami anak-anak. Ya, belajar untuk mengampuni. Matius 18. Itu 7 kali. Amin. Ya, harus terbebas kita saudara dari dendam. Tidak boleh ada dendam. Ya, kami punya jemaat, ada kakak beradik, ini kakak-kakak yang sangat baik. Mempercayakan perusahaannya kepada adiknya sampai akhirnya rugi 13 miliar. Tetapi pahit ujungnya kenapa? Karena adiknya sendiri yang melaporkan sehingga kakaknya masuk penjara. Dan pada saat bertemu, kami ketemu waktu itu di pelayanan, di rumah tahanan. Dan dia katakan, saya terluka sekali Bu, saya terluka sekali. Dan saya katakan, Bapak kalau mau pulih, nggak ada cara lain Pak. Bapak harus mengampuni. Bapak harus mengampuni. Dia Bu, boro-boro nengokin saya Bu. Nggak pernah dia nengokin saya. Padahal saya itu korban dari adik saya. Dan saya katakan nggak ada cara lain Pak. Nggak ada cara lain. Mengampuni. Hari ini, kalau ada di antara kita yang masih belum beres, saya katakan belum beres. Hubungan kita. Ya, dan kita selalu memohonkan kepada Tuhan untuk minta dapat berkat yang baru untuk hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Yuk, ampuni, mengampuni. Ya, kita belajar untuk memanage rasa khawatir. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, Tuhan saya butuh biaya sekolah Tuhan saya. Sama saudara. Semua dari kita butuh. Semua dari kita ada keperluan. Tapi saya dan saudara harus tahu. Harus mengimani kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Bahwa dia adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Jaga hati ya saudara. Untuk dapat berkat baru, jaga hati. Kelakuan suami saya luar biasa ibu. Ya. Bawa itu sama Tuhan. Ucapkan syukur. Tuhan, aku berterima kasih. Dan aku percaya suamiku pasti bisa berubah. Ya, amin. Yang kedua, hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Efesus 5 ayat 19 katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur.
kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, saya selalu katakan kepada jemaat, nanti kalau saudara kapan sempat singgah di pelayanan kami, saya selalu katakan, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang namanya patung. Yesaya 42 ayat 8. Jadi datang kepada Tuhan. Tadi kan ayat yang di dalam Mazmur 98 kan kita sudah baca tadi ayat 1 sampai 9. Bersorak-sorai, bertepuk tangan. Saudara nyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya saudara dilihat, no. Tapi saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ingat, karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tadi saya sudah sampaikan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga hati, saya dan saudara bisa bilang begini, boro-boro mau mengucap syukur sama Tuhan, emang kamu nggak tahu apa yang terjadi atas hidup kita. Bukan itu, karena Tuhan sudah katakan di awal, janganlah hendaknya kamu khawatir. Amin. Ya, Amin. 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini tidak dikatakan mengucap syukurlah kalau engkau berkelimpahan, kalau engkau mengalami segala hal yang baik, no. Tapi dalam segala hal, baik tidak baik, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Ya. Amin, saudaraku. Yang pertama, ingat kita menjaga hati. Ya. Yang kedua, hidup di dalam puji-pujian dan selalu bersyukur. Yang ketiga, rajin beribadah. Oke. Dan bukan sekedar ibadah aja, saudara. Tapi hidup saya dan saudara harus berbuah. Amin. Yuk, kita buka ya. 1 Timotius, kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Saudara yang olahragawan, olahragawati gitu ya. Saudara pasti rajin untuk berolahraga. That's very good. Ya, not just good, but that's very, very good. Karena kita perlu, saudara, untuk melakukan olah tubuh kita ya. Aktivitas fisik dalam hal ini olahraga. Tetapi ternyata itu terbatas. Tetapi kalau ibadah itu tidak terbatas karena ada janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ingat baik-baik saudaraku yang terkasih, di dalam ibadah engkau fokus, engkau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman yang saya dan saudara dengar, lakukan di dalam kesetiaan dan hidup kita harus berbuah. Bicara tentang hidup berbuah. Saya jadi ingat nih. Coba kita buka Yohanes 15. Yohanes 15 itu kan pokok anggur ya saudara ya. Tapi kita buka coba ayatnya yang ke-8 kalau saya tidak salah. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Oke. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Berbuah yang besar, berbuah yang manis. Caranya gimana? Dibersihkan.
supaya dia berbuah banyak. Saya dan saudara sudah dibersihkan oleh setiap firman yang saya dan saudara perkatakan dan lakukan. Amin. Hidup berbuah itu berbuah apa sih? Saudara sudah tahu ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ya, amin saudara. Ingat ya, merema nih di hidup kita. Jaga hati. Saya dan saudara selalu memuji Tuhan dan bersyukur. Saya dan saudara rajin ibadah. Bukan sekedar ibadah saja. Tapi hidup saya dan saudara kita berbuah. Yang keempat, taat dan hidupi firman Tuhan. Ya, saudara taat dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan teori loh. Firman Tuhan itu harus saya dan saudara lakukan. Ya, makanya berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan kesetiaan, di dalam kesetiaan. Kita lihat yuk Roma 1 ayat 16-17. Injil itu kabar baik. Ya, Injil itu kekuatan Allah dikatakan. Ayatnya yang ke-16-17, Roma 1 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa sih iman? Ibrani 11 ayat 1, saudara tahu. Saya dan saudara memahami apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu iman. Tapi saya dan saudara harus percaya di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Pengharapan saya dan saudara kepada Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Saya setiap kali memperkatakan ini, saya selalu ingat dengan Papi Pica itu adalah papa rohani saya. Ya, setiap kali saya mengalami benturan di dalam rumah tangga, saya bilang begini sama Papi. Papi Pica ya almarhum. Saya bilang, Papi, saya udah gak kuat loh. Karena kami beda sekali. Kita beda latar belakang, beda cara dididik, beda dalam segala hal, saya bilang. Sulit. Papi Pica cuma ngomong satu. Mungkin kamu kecewa sama pasangan kamu, Ben. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kamu. Ya, nanti ya, 3 hari lagi kita ngobrol lagi ya. Hari ketiga saya datang, saya ngomong. Papi udah senyum-senyum. Terus Papi cuma ngomong satu begini. Sudah gak kecewa lagi kan, Bena? Saya ketawa. Saya bilang, kenapa begitu sih, Papi? Iya, karena saya tahu kamu belajar untuk menghidupi setiap firman yang kamu percayai. Saya katakan, iya Papi, terima kasih. Makanya taat dan hidupi firman Tuhan itu, saudaraku. Amin. Ya, saya dan saudara, ini berkali-kali saya sampaikan juga kepada jemaat. Ya, Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Pertanyaannya, orang tuamu di dalam Tuhan itu siapa? Saudara tidak bisa bilang begini, lihat aja firman, yang gak usah lihat hamba Tuhannya. No, saudara. Saya berharap saya dan saudara bukan jadi pengikut Kristus, bukan jadi murid Kristus YouTuber, bukan ya. Tapi saya dan saudara harus betul-betul tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, dan engkau harus punya kandang. Ya, supaya saya dan saudara bertumbuh, pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita itu bisa terlihat. Baru yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini papa mama kita. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Dari 10 perintah Allah tidak ada yang sebab akibat kecuali hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan dan engkau berbahagia. Itu loh saudara janji Tuhan. Makanya saya katakan, waktu saya kepahitan, yang pertama tadi saya bilang menjaga hati, toh. Waktu saya kepahitan, berkat itu sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena hatiku belum beres. Tapi waktu saya datang kepada Papa, sekalipun dengan berat luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan. Saya datang ke Papa, saya bilang, Papa, Ahun minta maaf ya kalau ada hal yang keliru dan salah. Papa saya menyampaikan sesuatu? No, tidak sama sekali. Diam 1000 bahasa. Waktu itu almarhum, waktu itu mama saya masih ada ya. Saya nangis, saya bilang, Mama kenapa Papa begitu? Mama cuma bilang begini, Hun, kamu kan tahu sikap Papa kamu kayak apa. Tapi yakin dan percayalah. Ya, Papa pasti sudah ampunin kamu. Ya, pulang saya nangis di depan suami. Dan suami saya cuma bilang begini, Ma, kamu sudah mengakui itu di hadapan Tuhan dan di hadapan Papa kamu. Berarti kamu sudah terlepas semuanya. Dan yakin percaya, berkat-berkat itu pasti Tuhan bukakan. Dan itu saya aminkan dan itu terjadi. Makanya dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar loh saudara. Ya, orang benar. Bukan orang baik. Karena benar sudah pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Ya, ya kita review ya. Yang pertama, menjaga hati. Yang kedua, hidup di dalam puji-pujian. Ya, senantiasa kita bersyukur. Yang ketiga, rajin beribadah. Bukan sekedar beribadah, tapi saya dan saudara harus hidup berbuah. Yang keempat, taat dan hidupi firman Tuhan. Hidupi. Ya. Saya berkali-kali berkata kepada jemaat, Mama dan Papa rohanimu tidak pernah minta-minta uang. Tapi engkau dan aku, saya bilang, lakukan saja firman Tuhan di dalam ketaatan. Jangan hitung-hitung sama Tuhan. Mamimu ini dimulai, Mama Bena dimulai dari gaji 425.000. 3 anak. Tuh, murid saya yang ada di Tarsan Foto di Roxy. 425.000. Potong 42.500. Bayar milik Tuhan. Sisanya kita pakai. Apakah sampai hari ini Tuhan tidak pelihara? Tuhan pelihara. Lakukan di dalam ketaatan. Jangan pernah hitung-hitung sama Tuhan. Jangan pelit, saudara. Ya, yang kelima, hidup di dalam kekudusan dan rendah hati. Mazmur 22 ayat 26 katakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Ya, saya orang Chinese totok, saudara. Suami saya orang Manado, Manado Tulen. Ya, saya gede di pasar, saudara. Saya pergaulan saya sama siapa saja. Ya, suami saya dari keluarga petani. Papa mama mertua saya adalah gembala. Gembala yang seperti Rasul Paulus, saya bilang. 3 kali penggembalaan, 3 kali bangun pastori tanpa pernah bawa proposal kemanapun. Tetapi mereka bangun pastori itu dari hasil kebun, dari hasil ternak. Saya salut sama papa dan mama mertua saya. Lalu saya ngomong gini sama papa sama mama waktu mereka masih ada ya. Terus mama sama papa langsung disuruh keluar gitu. Dipindahkan, dimutasikan. Mama sama papa nggak marah. Mama cuma ngomong begini, kenapa harus marah, Bena? Biar Jo. Tuhan sudah punya rencana yang lebih baik. Saya bilang luar biasa ya dalam kerendahan hati. Waktu mama sakit, saya tidak bersungut-sungut. Saya di Jakarta, saya hanya bilang, Papa, cari orang kita bayar. Kita pelihara mama dan papa orang tua kita. Tapi Tuhan tidak tutup mata. Kenapa? Karena berkat-berkat itu. Bukan berarti saya dan suami tidak ada hutang ya saudara ya. Ada. Tetapi saya mau katakan kepada saudaraku.
Tuhan tetap pelihara kami, makanya kita bisa makan dan kenyang. Amin. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup dalam kekudusan, saudaraku. Belajar yuk kita sama-sama hidup kudus. Ya, tawan pikiran kita di dalam pikiran Kristus. Kalau hidup kudus berarti saya dan saudara selalu menjaga hati. Ada puji-pujian. Kita taat, hidup kita berbuah. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam kerendahan hati. Jangan sombong, saudara. Ya, perhatikan keponakan kita, saudara kita. Ya, karena itu yang paling terdekat atas hidup kita. Saya mau ingatkan, saudaraku. Kejar kekudusan itu. Ya, kenapa? Karena dalam 1 Petrus 5 ayat ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yakin dan percayalah, saudaraku yang terkasih, pengharapan kepada Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan hidupku dan hidupmu. Karena akan tiba saatnya, dia akan angkat. Mami Diana tahu kehidupan kami dulu seperti apa. Ya. Tapi kalau hari ini Tuhan pelihara, ini semua adalah kasih karunia. Bukan untuk dibanggakan, no. Tapi saya ingin menyaksikan kepada saudara bahwa hidupi firman Tuhan di dalam ketaatan. Janji Tuhan itu iya dan amin berlaku atas hidupku dan hidup. Bahkan sampai kepada keturunan. Anakmu sampai kepada anakmu berikutnya. Karena janji itu turun-temurun. Amin, saudara. Ya, seperti Ayub kan ya, saudara ya. Sampai generasi keempat loh. Dan dia dipanggil Tuhan kenapa? Karena sudah lanjut usianya. Luar biasa kan, saudara ya. Sejak pemulihan Ayub dikembalikan 2 kali lipat. 140 tahun Tuhan masih kasih usianya. Luar biasa bukan? Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.